Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Auto Al Channel, kawan-kawan. Kali ini saya akan memberikan tips ya untuk AC supaya tetap bersih, supaya tetap dingin. Itu butuh perawatan yang betul-betul harus selalu dikontrol, selalu dicek ya, paling enggak 1 bulan sekali ya, karena kalau tidak sering dikontrol, dicek, itu baunya juga tidak enak. Kemudian bau dari luar juga bisa juga, itu akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkendara gitu ya kawan-kawan. Nah, ini biasanya yang sering dikontrol atau dicek yaitu di bagian filter AC ya kawan-kawan. Di bagian filter AC ini itu sering kotor atau berdebu, maka harus sering dikontrol atau dicek ya kawan-kawan. Baik, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membersihkannya. Ini dari awal. Bagaimana cara membukanya untuk filter AC, yaitu di bagian dashboard kiri bawah ya. Jadi harus membuka laci dashboard yang bawah ini ya. Oke, dibuka dulu, kemudian tarik. Nah, kemudian baru lepas. Nah, ini untuk filter AC-nya yaitu berada di bagian ini ya, di dalam ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan dan bagaimana cara membersihkannya. Nah, ini bagian pentingnya di AC. Kalaupun nanti tetap baunya tidak enak atau benar-benar kotor, biasanya juga bisa dari ininya. Nah, bagian blowernya ini juga bisa untuk bersihkan, tapi yang sering dikontrol yaitu bagian filter AC-nya, karena sering sekali mudah kotor gitu ya teman-teman. Jadi paling enggak ya 1 bulan sekali, kalau enggak ya perjalanan sering ke luar kota ya, terutama yang berdebu. Nah, ini sering dikontrol, dicek supaya baunya itu tidak menyengat atau berdebu gitu ya. Baik, ini caranya dibuka di bagian sini dulu. Nah, mau dilepas. Nah, kemudian ini bagian filter AC. Nah, bentuknya kecil. Ini biasanya untuk menyerap udara dari luar, akan tetapi kalau tidak dibersihkan itu juga menghambat daripada freonnya. Jadi kurang dingin juga bisa. Nah, penyebabnya dari sini kotor filternya. Nah, ini diambil dulu. Kemudian ini saya tunjukkan, ini sudah hampir 2 bulan tidak saya bersihkan ya kawan-kawan. Baik, nanti saya akan coba untuk membersihkannya bagaimana caranya. Baik kawan-kawan, saya lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan sikat gigi anak yang kecil. Nah, kemudian kuas. Nah, ini kuas untuk membersihkan, dan ini untuk bagian yang sulit dijangkau dengan kuas. Jadi perlu 2 alat ini aja sudah cukup untuk membersihkan filter AC-nya ya kawan-kawan. Ini jadi simple, mudah, dan hemat untuk membersihkan atau mengontrol setiap kali atau setiap bulan sekali untuk dibersihkan filter AC-nya gitu ya kawan-kawan. Baik, ini saya pakai kuas. Sebetulnya ini kuasnya paling enggak yang agak kecil ya kawan-kawan, jadi agak mudah untuk membersihkannya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dibersihkan menggunakan sikat gigi kecil ini untuk lebih mudah membersihkan bagian yang sulit dimasuki atau sulit untuk dibersihkan. Baik, nih. Nah, jadi dibersihkan satu persatu. Nah, kalaupun filter AC-nya kondisinya sudah berwarna kusam atau sudah tidak layak lagi, baiknya diganti saja dengan yang baru.
itu lebih bagus lagi, karena memang pemakaian ini juga sering dipakai, baiknya juga sering dikontrol. Kalau memang sudah lama, diganti saja dengan yang baru, itu lebih baik lagi itu kawan-kawan. Nah ini kan debunya sudah mulai keluar. Nah, jadi nggak perlu disemprot menggunakan nyemprot angin itu yang ada di bengkel. Ini perlu menggunakan sikat gigi, sudah cukup bersih kawan-kawan. Nggak perlu dicuci, ya, cukup dibersihkan. Kalau dicuci itu nanti bisa merusak bagian yang ada di dalam ini. Nah, jadi tidak maksimal untuk menyerap udara yang ada dari luar gitu ya kawan-kawan. Cukup dibersihkan dengan sikat, kemudian kuas saja. Kalau enggak disemprot juga baik gitu ya. Nggak perlu dicuci sampai direndam air, nggak perlu ya kawan-kawan, nanti malah merusak. Nah, cukup bersihkan seperti ini aja sudah cukup. Nah ini ya. Nah, setelah bersih ini kita kembalikan lagi, nanti dicek untuk penggunaan AC-nya. Baik, saya lanjutkan ya kawan-kawan. Ini nanti dikembalikan lagi, dipasang lagi ke posisi yang semula. Sudah kita bersihkan, kita kembalikan lagi, dan nanti saya cek untuk bersih atau belum untuk bagian kisi-kisinya ini. Nanti kan dari sini ya kita kembalikan untuk pemasangan ya. Jadi pemasangan juga harus kembali seperti semula, jadi bukan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, pas seperti ini nanti tidak masuk, berarti ya salah ya posisinya. Nah, harusnya seperti ini ya, memanjang. Nah, kemudian untuk bagian atas bawah itu sama saja, mau dibalik seperti ini atau seperti ini juga sama saja ya, kita pasang. Karena kondisinya ini masih bagus ya, nggak perlu diganti ya kawan-kawan. Nah, kemudian ini kembalikan lagi. Gak kendo ini. Nah, oh pantesan. Nah, sini tak pasang dulu lagi. Nah, ini nggak perlu dibersihkan dulu untuk filternya, untuk blowernya. Nah, kita pasang lagi dari ujung sebelah kiri dulu. Nah, agak sulit ini. Nah, ini sudah. Nah, udah pas ini ya kawan-kawan. Nah, jadi dicek lagi bagian sebelah sini dan sebelah kanan dan kirinya ya, supaya tetap rapat, jangan sampai ada udara dari sebelah sini yang masuk. Jadi harus dikunci juga itu ya kawan. Kemudian kembali lagi untuk lacinya, ini juga bagian bawah dahulu ya. Nah, bawah dulu, tapi tetap nanti masuknya dari atas dulu. Nah, atas dulu, kemudian baru bawahnya. Nah, baru tekan ke bawah. Nah, udah kembali, tutup. Nah, seperti ini ya, kembali semula. Kita mencoba untuk menyalakan mesin, kemudian AC on dan start ya. Nah, kita nyalakan AC-nya ya kawan-kawan. Nah, lumayan dingin, tambah dingin dan tidak berbau. Nah, yang penting baunya itu ya kawan-kawan, tidak berbau menyegat atau menyengat. Nah, baik, itu kawan-kawan tips dari saya membersihkan AC dengan simple, kemudian hemat ya kawan-kawan. Nggak perlu ke tukang AC atau servis AC ya, cukup kita kontrol
setiap bulan sekali ya, maksimal 1,5 bulan ya, tergantung pemakaian juga gitu ya kawan-kawan. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.